Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Aulia dengan NPM 23300516184 dari kelas R05. Mempresentasikan hasil penjabaran materi dari Antropologi Hukum dengan judul Bagaimana Hak Asuh Anak di Bawah Umur Setelah Adanya Putusan Perceraian, ditinjau dari bagaimana cara pandang antropologi hukum menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan hormat kepada Bapak Dosen Pengampu, Bapak Ogen Davis Dionda, SH, LLM, CLA, CPARB, CML, CME, CMLC. Terkait kepada metode penelitian, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Pengertian perceraian sendiri ialah merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri dan putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Fenomena maraknya dan mudahnya perceraian sedikit banyak ditentukan oleh program infotainment nikah cerai yang disiarkan oleh hampir semua media elektronik. Diakui juga bahwa tayangan di media elektronik menjadi faktor penyebab perubahan nilai sosial masyarakat. Hal ini berbeda dengan masa lampau atau masa lalu, di mana pasangan, khususnya istri, memilih untuk bertindak lebih protektif terhadap keutuhan keluarganya, apapun situasinya. Namun kini tampaknya begitu mudahnya pasangan suami istri lebih memilih bercerai untuk menyelesaikan masalah keluarga. Impact dari faktor tersebut menjadi sebuah polemik di tengah masyarakat dari tingginya angka perceraian. Konsekuensi yang muncul dari awal berakhirnya sebuah hubungan perkawinan ialah adanya keharusan untuk menjaga dan memelihara anak hingga dewasa. Dalam permasalahan ini yang menjadi sebuah pertimbangan adalah kepada siapa hak asuh diberikan setelah berjalannya putusan perceraian. Pengaturan hak asuh anak di bawah umur setelah adanya putusan perceraian bisa berbeda-beda berdasarkan hukum dan putusannya. Biasanya hak asuh anak dibagi antara kedua orang tua, yaitu hak asuh bersama atau joint custody. Kemudian ada juga disebut kepada hak asuh tunggal atau sole custody dan hak asuh gabungan atau split custody yang diberikan kepada salah satu dari orang tua tersebut. Dalam banyak kasus, pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesejahteraan anak, kemampuan kedua orang tua untuk merawat anak, dan sejauh mungkin mencari solusi yang terbaik untuk anak tersebut. Dijelaskan juga mengenai jenis-jenis hak asuh sendiri. Yang pertama ada hak asuh bersama atau joint custody. Hak asuh bersama adalah ketika kedua orang tua memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan penting dalam kehidupan anak, mencakup kepada pendidikan, kesehatan, dan agama. Kemudian anak-anak ditinggal bergantian dengan kedua orang tua atau tinggal bersama orang tua yang berbeda pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, ada hak asuh tunggal atau sole custody, yakni hak asuh ketika salah satu orang tua memiliki hak untuk tanggung jawab ke pengurusan anak tersebut. Orang tua yang tidak diberikan hak asuh tetap memiliki hak untuk melihat dan berkomunikasi dengannya. Kemudian hak asuh gabungan atau split custody, hak asuh yang mana orang tua memiliki atas hak asuhnya kepada beberapa anak, tetapi tidak kepada anak-anak yang sama. Misalnya satu orang tua memiliki hak asuh atas anak pertama dan kedua, kemudian orang tua lainnya memiliki hak asuh atas anak ketiga dan keempat. Adapun faktor-faktor yang diperhitungkan dalam pengadilan untuk memberikan hak pengasuhan anak setelah perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan. Yang pertama, diutamakan kepada kepentingan terbaik bagi anak. Yang kedua, alasan-alasan yang dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan jasmani dan rohani anak. Kemudian yang terakhir, kemampuan orang tua dalam memelihara dan mendidik anak tersebut. Tentunya prioritas utama dalam pengambilan keputusan hak asuh anak adalah kesejahteraan anak. Pengadilan biasanya berusaha untuk memastikan bahwa anak mendapatkan akses yang aman, sehat, dan baik terhadap kedua orang tuanya.
Pilihan terbaik untuk hak asuh anak dapat bervariasi tergantung pada kasus individu dan berbagai faktor yang terlibat. Masuk pada pasal-pasal yang mengatur. Yang pertama, pasal 156 Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang berbunyi ibu adalah orang yang lebih berhak memegang hak asuh anak dibandingkan ayahnya. Hakim dan Putusan nomor 007 PDT garis miring G garis miring 2019 garis miring PA titik GDT telah memutuskan bahwa pengasuhan anaknya jatuh pada ayahnya. Kemudian pada pasal berikutnya disebutkan pada pasal 105 KHI. Dalam hal terjadinya perceraian, pada poin pertama, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Poin kedua, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau di atas 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak asuhnya. Poin ketiga, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Adapun pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian di ayat kedua pada pasal 45 menyatakan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam pasal 1 ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini di mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua tersebut putus. Juga pada putusan Mahkamah Agung RI nomor 102K garis miring SIP garis miring 1973 menyatakan berdasarkan jurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya. Berdasarkan bunyi ketentuan hukum di atas, jelas bahwa bila terjadi perceraian, maka hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur jatuh kepada ibunya. Namun dalam praktek hukum terdapat banyak kasus di mana seorang ayah mendapatkan hak asuh anak. Kewajiban bagi subjek hak asuh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ayah dan ibu memiliki kuasa asuh, yaitu kuasa untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya. Kewajiban yang dituntut di sini adalah kewajiban prioritas bagi sang anak. Kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, yang mana berlaku secara berkelanjutan meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah resmi berpisah. Dalam kesimpulannya, hak asuh anak harus diberikan berdasarkan kepentingan dan kemaslahatan yang terbaik bagi anak. Pemberian hak asuh anak harus didasarkan pada fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola asuh orang tua. Hakim juga mempertimbangkan dengan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan putusan dapat menyimpang dari pasal 105 KHI karena putusan dapat bersifat secara kontralegem atau putusan yang berbeda dari hukum yang berlaku. Upaya hakim tersebut dapat dimasukkan ke dalam hukum progresif karena menetapkan ayah untuk menerima hak asuh anak walaupun mumayyiz dan menyimpang pasal 105 KHI, namun pertimbangan memiliki nilai mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia dengan tujuan agar hukum berjalan berdasar ideologi. Berbicara mengenai antropologi hukum, maka sebelumnya kita perlu mengetahui pengertian antropologi sendiri. Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos, yang berarti manusia, dan logos yang berarti ilmu. Jadi antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Menurut Hilman Hadikusuma, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia baik dari segi hayati maupun dari segi budaya. Sasaran pokok dari antropologi adalah manusia baru kemudian kepada perilaku budayanya.
Antropologi melihat hukum hanya sebagai aspek dari kebudayaan, yaitu suatu aspek yang digunakan oleh kekuasaan masyarakat yang teratur dalam mengatur perilaku dan masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari norma-norma sosial yang ditentukan serta dapat diperbaiki. Bagi seorang antropologi, suatu gejala hukum timbul apabila ada kelakuan yang sedemikian rupa sehingga dibiarkan akan mengganggu atau bahkan merusak lembaga-lembaga yang paling dihargai oleh warga masyarakat. Oleh karena itu, hukum sebagai aspek kebudayaan memiliki beberapa fungsi fundamental untuk memelihara kedudukan dalam masyarakat. Untuk memahami permasalahan di lingkup antropologi hukum, mempunyai beberapa manfaat untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum yang ada di masyarakat, yakni secara teoritis dapat mengetahui pengertian-pengertian hukum yang berlaku dalam masyarakat sederhana dan modern, serta dapat mengetahui bagaimana masyarakat bisa mempertahankan nilai-nilai dasar yang dimiliki sekaligus mengetahui bagaimana masyarakat bisa melakukan perubahan-perubahan terhadap nilai-nilai dasar tersebut. Juga digunakan sebagai tolak ukur perbedaan pendapat atau pandangan masyarakat atas sesuatu yang harusnya mereka lakukan dan dapat mengetahui suku bangsa atau masyarakat yang mana yang masih kuat atau fanatik mempertahankan keberlakuan nilai-nilai budaya mereka. Sekaligus dapat mengetahui suku bangsa atau masyarakat mana yang memiliki norma-norma perilaku hukum yang sudah tinggi dan mana yang belum. Untuk memahami lebih lanjut terhadap ilmu antropologi hukum, maka harus diketahui juga ruang lingkup pengkajian terhadap beberapa aliran-aliran antropologi hukum, seperti disiplin antropologi hukum, yakni dengan memahami fenomena budaya bukanlah fenomena normatif belaka, melainkan sebuah fenomena simbol yang melahirkan hukum bagi masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Metode penelitian antropologi hukum berupaya menggali simbol, makna dan sesuatu di balik tabir yang diyakini ada dan dipandang sebagai hukum. Disiplin hukum mencakup antara lain ajaran yang menentukan apakah sebaiknya atau seharusnya dilakukan atau diistilahkan sebagai perspektif, maupun ajaran yang menentukan apakah senyatanya dilakukan atau deskriptif dalam hidup, ajaran-ajaran dalam dogmatik hukum, filsafat hukum, dan politik hukum. Untuk mengenal lebih jauh mengenai kaitan-kaitan terhadap antropologi hukum dalam mengkaji hukum, maka dapat dilakukan dengan pendekatan holistik atau menyeluruh, yaitu mengaitkan antara fenomena hukum dengan aspek kebudayaan secara menyeluruh. Pendekatan legal sentralisme atau diistilahkan sebagai pendekatan legal centralist approach, yaitu pendekatan secara terpusat, juga pendekatan komparatif metode, yaitu dengan melakukan studi perbandingan antara sistem-sistem hukum dalam masyarakat. Sekian penjabaran materi dari saya mengenai tema yang diangkat, kasus hak asuh anak merujuk kepada pandangan antropologi, serta bagaimana kedudukan antropologi di hukum masyarakat. Saya Muhammad Fajar Aulia, izin mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.